bisa dibilang pernyataan kita pegang. Awalnya perizinan itu dari kehutanan sebagai seknes. Ya. Baru ke DPR. Nah, dari itulah kalau ada dia di dalam kawasan, baru mereka mengurus kehutanan untuk pelepasan kawasan itu. Ya sama saja lepas satu ada di pemerintah ini kan Ya, artinya kita bicara kawasan intinya gitu. tidak boleh mereka buka. Bukan dari awal langsung kehutanan, dari awalnya gitu Pak. Jadi kalau tahapan ketiga lah di kehutanan itu. Nah, setelah itu baru clear pelepasan baru lagi. Kawasan hutan dulu. Baru merambah kemana-mana. Artinya itu dasar. Kalaupun ada izin berisi, ada izin dari desa dan mana-mana itu rangkaian. Itu loh Pak. Iya Pak. Ya, sebelum terbitnya HGU kan pertama izin lokasi. Iya benar. Izin prinsip. Ya, terbitnya HGU. Nah, kebetulan dengan terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di kawasan hutan, kebetulan yang kena adalah 3 perusahaan apa anaknya, GTM, SINPE dengan SINPE dengan Persada Dinas Sumber Daya PBNA. Kalau SINPE dengan luasan 7.950, PBNA luasan 4.050. Nah, ini juga menurut pengamat kami sertifikat HGU Astra Kumai Group diterbitkan pada tahun yang sama. Dengan tahun yang sama, kami tidak punya bukti data fotokopi sertifikat HGU. Makanya di sini beda. GCM menurut sertifikat dengan luas 4.398 hektar, tapi dari Kementerian 5.228. Yang kedua, kemarin kita bahas kemarin di kantor gubernur waktu DPD RI yang datang dari Jakarta. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, sebenarnya itu 2 tahun atau 3 tahun sebelum habis masa kontrak kan baru perpanjang. Itu pun nanti dicek. Nanti kira-kira evaluasi ada kendala nggak? Tapi nggak di sini di sertifikat ini dari 2005 2008 langsung diperpanjang. Jarak 8 tahun sudah diperpanjang. Nah di sini pun tidak sesuai. HGU awal izin pertama itu 25 tahun diperbarui 35 tahun. Makanya hasilnya 60 tapi sertifikat 87. Makanya saya bahas di kantor gubernur kemarin, yang salahnya kalkulator BPN-nya, orangnya yang salah. Kalau 25 ditambah 35 jadinya 60. Kenapa 87 tahun 27 itu dari mana? Kan itu. Nah dari mana? Nah ini kan harus ada bukti. Makanya kemarin kita bersurat ke menteri, ke presiden, tembusan menteri. Kita ada berapa menteri di sini, Bu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan dan sebagainya itu. Kita atas nama perkotaan Jakarta, betul saya ketuanya di Bantul. Nah jadi sampai ke sana kemarin itu kan ditindaklanjuti di kantor gubernur di Pelanggaran. Waktu itu sekdanya Pak Bupati datang dari Bupati yang datang Pak Wakil. Pada tanggal 20 pada tanggal 5 tahun 2020 pada saat itu kami adakan pertemuan menindaklanjuti hasil. Berdasarkan hasil rapat kemarin di kantor gubernur. Karena penyelesaian ini di tingkat kabupaten lah menyelesaikan. Tapi sayang, yang sangat kami sayangkan pada saat itu, tanggal 5 kami pertemuan rapat di kantor gubernur, tanggal 20 saya WA Pak Wabu, bagaimana tindak lanjut hasil pertemuan kita kemarin di kantor gubernur. Beliau menjawab, urus saja sendiri. Waktu itu kan waktu pesta demokrasi itu, urus saja sendiri. Suruh Pak Ujang yang urus. Kebetulan saya punya Pak Ujang. Di situ kami kecewa. Nah, menurut kami beliau ini adalah bapak. Bukan itu ya yang kepala pemerintah. Kepala pemerintah ini tidak berpihak kepada satu golongan. Jadi semua golongan. Jadi kalau bapaknya ngomong kayak gini, kita mau turun dulu kawan. Saya yang jawab. Aku berbagi jawab saya. Kalau saya jawab, memangnya ada teman kalian di sini. Kehutanan izin konsesi kawasan hutan ya. Kawasan hutan yang diberikan dengan GCM itu berapa? Kawasan hutan apakah sesuai dengan izinnya atau tidak? Oh mereka sampai berani merampas sampai ke 5.200 tadi. Sementara izin konsesinya berapa nih? Yang dikeluarkan oleh kehutanan. Kalau tidak sesuai kan berarti ada perampasan. Iya. Kayak idat lagi. Ini itu dalam negeri. Lainnya
Sawit tuh. Sawit. Di konservasinya itu. Iya. Saya mau tanya, masih Pak? Yang tempat kabel. Artinya kalau perusahaan panen gimana Pak? Bisa dipanen kalau sudah dicabut SK-nya apa tidak Pak? Jadi kalau penjelasan kemarin itu sementara ini dia dikembalikan ke negara dulu Pak. Berarti nggak boleh dipanen ya? Belum. Dan artinya ini status quo Pak. Jadi yang mau panen ini siapa nih kira-kira? Saya mungkin. Nah, itu yang belum Pak. Karena Bapak secara aturan kan belum punya wewenang. Berarti ini dikembalikan ke negara, berarti tidak ada yang manen ya Pak ya? Ya, saat ini. Oh gitu. Seluas lahan yang dicabut itu ya? Ya. Oh gitu. Cuma kita belum tahu lokasinya Mas. Oh, lokasinya belum tahu. Saya sudah tahu Pak, turun ke lapangan. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Kami dapat ekspos Pak, saya dapatkan ekspos dulu. Dapat menemukan ekspos. Ini barangnya. Bahasanya akan saya katakan dulu Pak. Petunjuknya yang mencabut LHK yang kehutanan. Ya, apa? Juga saya menambah-nambah ya. Maka mungkin ada petunjuk dari sananya ke instansi terkait di sini, termasuk tentang nanti. Kami mohon penjelasan, minta petunjuk dan pendapat di situ. Karena saya sampaikan ke beliau, ini cepat dikonsumsi masyarakat ini apabila terjadi hal-hal seperti ini. Kita mau nyaman dan aman Pulau Rimba, Pak. Tidak mau kita Pulau Rimba ini jadi pembinaan ancam politik usaha-usaha. Ya, kalau nuntut ya nuntut sokit aja. Dan itu asal-asalan. Pada saat sekarang Pak, saya menuntut dengan masyarakat desa Empang 8.000 hektar undang-undang perkebunan nomor 39 pasal 58 dengan pasal 12. Kalau berkaitan lagi dengan ini, Pak, ada lahan yang dicabut yang kebetulan yang saya dituntut oleh masyarakat kita sekarang. Pada saat sekarang itu yang dituntut. Ternyata lahan itu dicabut, maka saya katakan tadi cepat ini untuk dijadikan disepuluh. Kira-kira apa Pak? Tunjuk dari kami. Memang itu cepat ya beredarnya belum keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu. Sampai saat ini, tapi kita secara instansi pun belum menerima SK yang ada kop Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tanda tangan menterinya. Jadi sampai saat ini kita pun hanya dapat salinan itu berupa draft, tidak ada kop, tidak ada tanda tangan menteri. Terkait hal itu juga memang Kepala Dinas ada memberikan arahan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang ada di daerah untuk mengamankan ataupun memantau lah terkait berapa perizinan yang dicabut yang ada di wilayah kelolanya. Ya. Namun walaupun itu dicabut, dia bukan otomatis langsung ke masyarakat. Dicabut itu kan dikembalikan dulu ke negara. Nanti negara lagi akan menindaklanjuti terhadap hal tersebut. Dalam hal ini negara ya secara tidak langsung adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Jadi itu Pak, tanggapan saya terkait hal itu. Oke Pak, justru karena itu dikembalikan ke negara-negara yang pemerintah pun tidak memperhatikan kami selama ini. Dikembalikan ke negara ke pemerintah pun tidak memperhatikan kami selama ini dalam undang-undang perkebunan. Artinya persentase dan dirugi lahan. Saya setuju saja ketika itu, tetapi supaya lebih abdol, kami dukung ini dengan aspirasi masyarakat kami di sana agar semuanya menjadi pengkajian. Bukan berarti kita ini mau menang-menang sendiri, tidak. Agar semuanya menjadi pengkajian, jangan hanya dikaji kesalahan pemerintah. Artinya Kak, saya anggap ini persoalan ini selama ini untuk umpang Pak, bahwa progres yang tertunda oleh dinas terkait baik pun perusahaan
Baru 2 hari yang lalu saya ketemu dengan orang nomor kedua di Astra ini. Menyampaikan ke Jakarta saja tidak berani. Ada apa? Kerjaan Anda di sini hanya menyampaikan saja, Pak. Lalu kalau kita tidak buat seperti itu, kapan jawabannya ada? Maka kemarin saya bilang, kenapa saya lawan-lawan di sana? Saya kalau sudah begini ketemu, saya mau benar-benar. Iya. Artinya kita sih merasa, untuk saya katakan tadi bilangnya, Kota Waringin kampung kita perlu aman. Lanjut terkait SK ini. Apa sih tindak lanjut dari SK pencabutan ini? Apakah itu dikelola langsung oleh kementerian atau dilimpahkan ke daerah terkait? Yang sebutnya Pak Sati, ini punya nomor register. Ya, bukan ini awam, ini surat ini punya nomor register, Pak. Bukan berarti ini hanya kita ketik aja nomornya cukup. Sebenarnya tidak perlu datanya untuk kita. Artinya Pak, saya menghargai Bapak. Ya, Apapun pendapat Bapak itu, saya kira, saya bilang ini Kota Waringin Barat, Pangkalan kampung kita. Tidak mungkin kemauan. lanjut dari kementerian Pak. Di sini ada perusahaan. Bukan begitu, benar. Saya Nah, maksudnya di Ini SK dari perusahaannya, bukan pencabutannya. Makanya dari kawasan areanya. Ini tidak sesuai juga. Makanya kita ini kan yang belum kita paham ini, pencabutan itu apakah pencabutan seluruh perusahaan atau luas tertentu gitu. Karena perusahaan itu kadang ada yang luasannya sampai ratusan hektar, namun yang dicabut ini ada yang 5.000, ada yang 7.000. Kalau kami secara tafsiran kami bahwa bukan perusahaannya yang langsung dicabut, tapi terkait luasan yang ada di SK ini. Luasan yang umpamanya Astra punya 100.000, yang dicabut 7.000. 7.000 itu yang dicabut, bukan Astranya secara keseluruhan dicabut, Pak. Bukan begitu. Saya sependapat dengan Bapak. Yang dicabut itu, ya kan? Dari anak-anak perusahaan itu, Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Ini bukan semuanya dicabut. Iya. Namun, kalau sesuatu itu, saya akan kembalikan dulu kepada individu Bapak untuk bertanya. Kalau dicabut sesuatu yang sudah dilepaskan oleh teknis, kira-kira persoalan apa lagi, Pak, yang ada dalam maka dicabut? Kan gitu, saya kembalikan ke Bapak. Justru itu kita di daerah tanpa belum memahami itu. Kita pun tidak belum mendapat menerima petunjuk lebih lanjut ataupun arahan terkait SK ini. Karena SK ini betul-betul begitu cepat gitu. Siapa-siapanya di Google, Pak? Iya. Mungkin dari kelompok presiden kan langsung menyebar di media massa dan bisa diakses semua orang. Supaya bisa disampaikan dan masyarakat. Supaya kami jangan salah menyampaikan. Ya itu tadi Pak, ini yang seperti disampaikan Bapak. Berarti kan diantara itu pencabutan tidak keseluruhan. Bukan pencabutan sebatas daripada pihak yang pengelola di daerah kehutanan kan ya, yang kalau melalui yang pemodel PHK. Dan itu tidak secara kalau keseluruhan otomatis si A, si N yang dicabut itu seluruhnya tidak seperti itu kan. Nah itu yang kami lagi menunjuk yang disampaikan juga oleh para menteri kepada dirjen yang sudah sampaikan itu Pak. Itu juga akan ditunggu itu Mas Yusuf. Jadi yang ada dicabut itu belum tentu ya artinya bukan dalam arti secara keseluruhan gitu kan itu. Nah itu yang ini yang di mana Ya. itu yang kami masih tunggu. Kita belum tahu Pak bahwa umpamanya dari 100.000, 7.000 yang dicabut itu Ya. di mana lokasi yang dicabutnya itu yang kita belum tahu. Kalau di sini kan jelas dicabut, Ya. dilakukan pencabutan. Nah ini kan sudah jelas nih. Daftar perizinan atau perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan. Ya. Berarti kan sesuai dengan nomor SK-nya ini, keputusannya ini. Iya. Dengan luasan ini. Ya, dengan luasannya itu. ini. Ya, betul. Nah, sementara di GSIM ini ada 5.228,58 hektar yang dicabut. Iya. Berarti kan satu perusahaan anak dari Astra itu yang dicabut. Sesuai dengan keputusannya, keputusan menteri yang dikeluarkan ini, yang 1995 ini. Kalau Makanya yang kita belum tahu apakah betul izinnya ini hanya seluas 5.000 itu Pak, atau yang izinnya ini. Karena izin ini hanya menyatakan bahwa 5.000 ini berdasarkan izin yang ini gitu ya. Nah, kami juga belum tahu apakah luasannya itu memang
5.000 hanya 5.000 itu Pak, atau izinnya lebih itu yang saya maksud itu Pak. berarti di kehutanan ini dia tidak memegang data luas dari perusahaan itu. Kalau itu tempat perkebunan, Pak. Betul, kuncinya di situ. Yang saya menjadi bingung itu kalau pelepasan kawasan hutan dari menteri. Itu teknis yang terkait tadi. Sebelum BPN itu turun, menteri sudah mengganti melepaskan kawasan. Iya. Tidak ada yang kata Bapak itu tidak mungkin seperti itu Pak. Artinya evaluasi hutan yang mau dilepaskan itu harus tahu isi berapa. Tidak kita umpam itu GCN. Ada GCN. Yes. Artinya bukan semua Pak. Dan itu pun GCN itu dibagi oleh beberapa desa menurut saya. Ada di sana Nangamua, ada di sana Umpang. Tetapi kami mengklaim batas luas tanah kami. Bukan berarti semua juga Pak. Ya. Artinya kalau itu ada 2.000 di dalam tanah batas kita teritorial, luasan covid desa kita. Itu aja benar. Iya 2.000. Ada semua Pak. Iya. Ada seperti itu beliau. Artinya kembali kata semua saya kan Pak. Mungkin nanti kalau dari Pangkal kan dari itu saya walaupun sama-sama PT GCN gitu ya. Menurut pengamatan saya hasil dari penyelidikan saya di dalam investigasi saya di lapangan. Ada beberapa itu juga yang bisa dibilang pernyataan kita pegang. awalnya perizinan itu dari kehutanan sebagai teknis. Iya. Baru ke DPR. Nah, dari itulah kalau ada dia di dalam kawasan, baru mereka mengurus kehutanan untuk pelepasan kawasan itu. Ya sama saja loh Pak, satu ada di pemerintah ini kan Ya, artinya tanpa kita bicara kawasan intinya hutan gitu. itu tidak boleh mereka buka. Bukan dari awal langsung kehutanan, dari awalnya gitu Pak. Jadi kalau tahapan ketiga lah di kehutanan itu. Nah, setelah itu baru clear kawasan baru lagi. Kawasan hutan dulu. Baru mana-mana. Artinya itu dasar. Kalaupun ada izin perisi, ada izin dari desa dan mana-mana itu rangkaian. Itu loh Pak. Iya Pak. Sebelum terbitnya HGU kan pertama izin lokasi. Iya benar. Izin prinsip. Terbitnya HGU. Nah kebetulan dengan terbitnya izin pelepasan kawasan perusahaan di kawasan hutan, kebetulan yang kena adalah 3 perusahaan apa anaknya GCN, SIMPE dengan SIMPE dengan Persada Dinas Sudara Kalau SIMPE dengan luasan 7.950, PBNA luasan 4.050. Nah ini juga menurut pengamat kami sertifikat HGU Astra Kumail Group diterbitkan pada tahun yang sama. Dengan tahun yang sama kami kita punya bukti data fotokopi sertifikat HGU. Makanya di sini beda. GCM menurut sertifikat dengan luas 4.398 hektar, tapi dari kementerian 5.228. Yang kedua, kemarin kita bahas kemarin di kantor gubernur waktu DPD RI yang datang dari Jakarta. Yang kedua, berdasarkan undang-undang pokok agraria, sebenarnya itu 2 tahun atau 3 tahun sebelum habis masa kontrak kan baru perpanjang. Itu pun nanti dicek. Nanti kira-kira evaluasi ada kendala nggak? Tapi nggak di sini di sertifikat ini dari 2005 2008 langsung diperpanjang. Jarak 8 tahun sudah diperpanjang. Nah di sini pun tidak sesuai. HGU awal izin pertama itu 25 tahun diperbarui 35 tahun. Makanya hasilnya 60 tapi sertifikat 87. Makanya saya bahas di kantor gubernur kemarin, yang salahnya kalkulator BPN-nya, orangnya yang salah. Kalau 25 ditambah 35 jadinya 60. Kenapa 87 tahun 27 itu dari mana? Kan gitu. Nah dari mana? Nah ini kan salah satu bukti. Makanya kemarin kita bersurat ke menteri, ke presiden, tembusan menteri. Kita ada beberapa menteri di sini, Bu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan dan sebagainya itu. Kita atas nama perkotaan Jakarta, betul saya ketua yang satu. Nah jadi sampai ke sana kemarin itu kan ditindaklanjuti di kantor gubernur di Pelanggaraya. Waktu itu sekdanya Pak Bupati datang dari Bupati yang datang Pak Wakil. Pada tanggal 20 pada tanggal 5 tahun 2020
pada saat itu kami adakan pertemuan mendahului hasil berdasarkan hasil rapat kemarin dengan gubernur. Karena penyelesaian ini di tingkat kabupaten lah menyelesaikan. Tapi sayang, yang sangat kami sayangkan pada saat itu, tanggal 5 kami pertemuan rapat di kantor gubernur, tanggal 20 saya WA Pak Wabu, bagaimana tindak lanjut hasil pertemuan kita kemarin di kantor gubernur? Beliau menjawab, urus saja sendiri. Waktu itu kan waktu pesta demokrasi itu, urus saja sendiri. Suruh Pak Ujang yang urus. Kebetulan saya punya Pak Ujang. Di situ kami kecewa. Nah, menurut kami beliau ini adalah bapak. Bukan itu ya yang kepala pemerintah. Kepala pemerintah ini tidak berpihak kepada satu golongan. Jadi semua golongan. Jadi kalau bapaknya ngomong kayak gini, kita mau turun dulu kawan. Saya yang jawab. Bukan begitu jawab saya. Kalau saya jawab, memangnya ada teman kalian di sini. Kehutanan izin konsesi kawasan hutan ya. Sekarang kawasan hutan yang diberikan dengan GSIN itu berapa? Kawasan hutannya? Apakah sesuai dengan izinnya atau tidak? Kok mereka sampai berani merampas sampai ke 5.200 tadi? Sementara izin konsesi ini berapa nih yang dikeluarkan oleh kehutanan? Kalau tidak sesuai kan berarti ada perampasan. Iya. Kayak idat lagi. Ini itu dalam negeri. Lainnya sawit. Di konservasi itu. Iya. Saya mau tanya, kok masih Pak? Yang tempat kabel. Artinya kalau perusahaan panen gimana Pak? Bisa dipanen kalau sudah dicabut SK-nya apa tidak Pak? Jadi kalau penjelasan kemarin itu sementara ini dia dikembalikan ke negara dulu Pak. Berarti nggak boleh dipanen ya? Belum. Dalam artian itu status quo Pak. Jadi yang mau panen ini siapa nih kira-kira? Saya mungkin. Itu yang belum Pak. Karena Bapak secara aturan kan belum punya wewenang. Berarti ini dikembalikan ke negara, berarti tidak ada yang manen ya Pak ya? Ya, saat ini. Oh gitu. Seluas lahan yang dicabut itu ya? Ya. Oh gitu. Kita belum tahu lokasinya Mas. Oh, lokasinya belum tahu. Saya sudah tahu Pak, turun ke lapangan. Oke, terima kasih Pak. Kami dapat ekspos Pak. Saya katakan ekspos dulu ya. Dapat menemukan ekspos. Ini barangnya. Bahasanya akan saya katakan dulu Pak. Petunjuknya yang mencabut lahan yang kehutanan. Ya, apa? Yang juga saya menambah-nambah ya. Maka mungkin ada petunjuk dari sananya ke instansi terkait di sini, termasuk tentang nanti. Kami mohon penjelasan, minta petunjuk dan pendapat di situ. Karena kita sampaikan ke beliau, ini cepat dikonsumsi masyarakat ini apabila terjadi hal-hal seperti ini. Kita mau nyaman dan aman ke Tawarin Barat Pak. Tidak mau kita Tawarin Barat ini jadi pembinaan ancam politik usaha-usaha. Ya, kalau untuk ya untuk sakit aja. Dan itu asal-asalan. Pada saat sekarang Pak, saya menuntut dengan masyarakat desa Empat 8.000 hektar undang-undang perkebunan nomor 39 pasal 58 dengan pasal 12. Kalau berkaitan lagi dengan ini, ada lahan yang dicabut yang kebetulan yang saya dituntut oleh masyarakat kita sekarang. Pada saat sekarang itu yang dituntut. Ternyata lahan itu dicabut, maka saya katakan tadi cepat ini untuk dijadikan disepuluh. Kira-kira apa Pak? Tunjuk dari kami. Memang itu cepat ya beredarnya keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu. Sampai saat ini, tapi kita secara instansi pun belum menerima SK yang ada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tanda tangan menterinya. Jadi sampai saat ini kita pun hanya dapat salinan itu berupa draft, tidak ada kop, tidak ada tanda tangan menteri. Terkait hal itu juga memang Kepala Dinas ada memberikan arahan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang ada di daerah untuk mengamankan ataupun memantau lah terkait berapa perizinan yang dicabut yang ada di wilayah pengelolaannya. Ya. Namun walaupun itu dicabut, dia bukan otomatis langsung ke masyarakat. Dicabut itu kan dikembalikan dulu ke negara. Nanti negara lagi akan menindaklanjuti terhadap hal tersebut. Dalam hal ini negara ya secara tidak langsung adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Jadi itu Pak, tanggapan saya terkait hal itu. Oke Pak, justru karena itu dikembalikan ke negara-negara yang pemerintah pun tidak memperhatikan kami selama ini. Dikembalikan ke negara ke pemerintah pun tidak memperhatikan kami selama ini dalam undang-undang perhubungan. Artinya persentase yang dirugikan. Saya setuju saja ketika tetapi supaya dilihat dol, kami dukung ini dengan aspirasi masyarakat kami di sana agar semuanya jadi pengkajian. Bukan berarti kita ini mau menang-menang sendiri, tidak. Agar semuanya menjadi pengkajian, jangan hanya dikaji kesalahan pemerintah. Artinya Kak, saya anggap ini persoalan ini selama ini untuk umpang Pak, bahwa progres yang tertunda oleh dinas terkait baik pun perusahaan. Baru hari yang lalu saya ketemu dengan orang nomor kedua di Astra ini, menyampaikan ke Jakarta saja tidak berani. Ada apa? Kerjaan Anda di sini hanya menyampaikan saja Pak. Lalu kalau kita tidak buat seperti itu, kapan jawabannya ada? Maka kemarin saya bilang, kenapa saya lawan-lawan di sana? Saya kalau sudah begini ketemu, saya mau benar-benar. Iya. Artinya kita sih merasa, itu saya katakan tadi ya, Kota Waringin kampung kita perlu aman. Lanjut terkait SK ini. Apa sih tindak lanjut dari SK pencabutan ini? Apakah itu dikelola langsung oleh kementerian atau dilimpahkan ke daerah terkait? Yang saya Pak Sati, ini punya nomor register. Ya, bukan ini ini surat ini punya nomor register Pak. Bukan berarti ini hanya kita ketik aja nomornya cukup. Sebenarnya tidak perlu datanya untuk kita. Artinya Pak saya menghargai Bapak. Ya, Apapun pendapat Bapak itu, saya kira, saya bilang ini Kota Waringin Barat pangkalan kampung kita. Tidak mungkin mau. Ada dari kementerian Pak. Di sini ada perusahaan. Saya. Nah, maksudnya di Ini SK dari perusahaannya, baru pencabutannya. Ini tidak sesuai juga. Makanya kita ini kan yang belum kita paham ini pencabutan itu apakah pencabutan seluruh perusahaan atau luas tertentu gitu, karena perusahaan itu ada yang luasannya sampai ratusan hektar, namun yang dicabut ini ada yang 5.000, ada yang 7.000. Kalau kami secara tafsiran kami bahwa bukan perusahaannya yang langsung dicabut, tapi terkait luasan yang ada di SK ini. Luasan yang umpamanya Astra punya 100.000, yang dicabut 7.000. 7.000 itu yang dicabut, bukan Astranya secara keseluruhan dicabut Pak, bukan begitu. Saya sependapat dengan Bapak. Yang dicabut itu Iya kan? dari anak-anak perusahaan itu Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Ini bukan semuanya dicabut. Iya. Namun kalau sesuatu itu, saya akan kembalikan dulu kepada individu Bapak untuk bertanya. Kalau dicabut sesuatu yang sudah dilepaskan oleh teknis, kira-kira persoalan apa lagi Pak yang ada dalam maka dicabut? Kan begitu, saya kembali ke Bapak. Itu kita di daerah kan Pak belum memahami itu. Kita pun tidak belum mendapat menerima petunjuk lebih lanjut ataupun arahan terkait SK ini, karena SK ini betul-betul begitu cepat gitu. Siapa-siapanya di Google Pak, Iya. Mungkin dari beban presiden kan langsung menyebar di media massa dan bisa diakses orang. Supaya bisa disampaikan dan masyarakat. Sampaikan
kami jangan salah menyampaikan. Ya itu tadi Pak, ini yang seperti disampaikan Bapak. Berarti kan diantara itu pencabutan tidak keseluruhan. Bukan pencabutan sebatas daripada pihak yang mengalami daerah kehutanan kan ya, yang kalau melalui yang pemerintah dan itu tidak secara kalau keseluruhan otomatis si A PSIN yang dicabut itu seluruhnya tidak seperti itu kan. Nah itu yang kami lagi menurut yang disampaikan juga oleh para menteri kepada Dirjen Perhubungan dan itu Pak, itu juga akan ditunggu itu Mas Yusuf. Jadi yang ada dicabut itu belum tentu ya ini bukan dalam arti secara keseluruhan gitu kan itu. Nah itu yang ini yang di mana ya. Itu yang kami masih tunggu. Kita belum tahu Pak bahwa umpamanya dari 100.000 7.000 yang dicabut itu di mana lokasi yang dicabutnya itu yang kita belum tahu. Kalau di sini kan jelas sudah dicabut, dilakukan pencabutan. Nah ini kan sudah jelas nih. Daftar perizinan atau perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan. Iya. Berarti kan sesuai dengan nomor SK-nya ini, keputusannya ini. Iya. Dengan luasan ini. Iya. Dengan luasannya ada. Iya. Nah sementara di GSIM ini ada 5.228,58 hektar yang dicabut. Iya. Berarti kan satu perusahaan anak dari Astra itu yang dicabut. Sesuai dengan keputusannya, keputusan menteri yang dikeluarkan ini, yang 1995 ini. Kalau Makanya yang kita belum tahu apakah betul izinnya ini hanya seluas 5.000 itu Pak, atau yang izinnya gede. Karena izin ini hanya menyatakan bahwa 5.000 ini berdasarkan izin yang ini gitu. Nah, kami juga belum tahu apakah luasannya itu memang 5.000 hanya 5.000 itu gitu Pak, atau izinnya lebih itu yang saya maksud itu Pak. Berarti di kehutanan ini dia tidak memegang data luas dari perusahaan itu. Itu tempat bangunan Pak. Betul, kuncinya di situ. Yang saya menjadi bingung itu kalau pelepasan kawasan hutan dari menteri. Itu teknis yang terkait tadi. Sebelum BPN ditutup, menteri sudah mengganti melepaskan kawasan. Tidak ada yang kata Bapak itu tidak mungkin seperti itu Pak. Artinya evaluasi hutan yang mau dilepaskan itu harus tahu isi berapa. Kita umpam itu GSIM. Ada GSIM. Yes. Artinya bukan semua Pak. Dan itu pun GSIM itu dibagi oleh beberapa desa menurut saya. Ada di sana Nangamua, ada di sana Umpang, tetapi kami mengklaim batas tanah kami, bukan berarti semua juga Pak. Artinya kalau itu ada 2.000 di dalam tanah batas kita teritorial, kehormatan kopi desa kita, itu aja kita benar. 2.000 tanah kami semua Pak. Seperti itu beliau. Artinya kembali kata semua saya kan mungkin nanti kalau dari Pangkal akan berkali itu saya walaupun sama-sama PT GSIM gitu ya. Menurut pengamatan saya hasil dari penyelidikan saya di dalam investigasi saya di lapangan. Itu juga yang bisa dibilang pernyataan kita pegang. Awalnya perizinan itu dari kehutanan sebagai teknis. Baru ke DPR. Nah, dari itulah kalau ada dia di dalam kawasan, baru mereka mengurus kehutanan untuk pelepasan kawasan itu. Sama saja lepas satu ada di pemerintah ini kan artinya kita bicara kawasannya gitu. Bukan dari awal langsung kehutanan, dari awalnya gitu Pak. Jadi kalau tahapan ketiga lah di kehutanan itu. Nah, setelah itu baru clear kawasan baru kawasan hutan dulu. Baru mana. Artinya itu dasar. Kalaupun ada izin perisi, ada izin dari desa dan mana itu rangkaian. Itu loh Pak. Sebelum terbitnya HG kan pertama izin lokasi. Benar. Izin CC. Izin HG. Nah kebetulan dengan terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di kawasan hutan, kebetulan yang kena adalah 3 perusahaan Astra, anaknya GSIM, CPA dengan SIP dengan Persada Dinas Sumber Daya. Kalau SIP dengan luasan 7.950, PBNA luasan 4.050. Nah, ini juga menurut pengamat kami sertifikat diterbit
sertifikat HGU Astra Kumail Group diterbitkan pada tahun yang sama. Dengan tahun yang sama, kami tidak punya bukti data fotokopi sertifikat HGU. Makanya di sini beda. GCM menurut sertifikat dengan luas 4.398 hektar, tapi dari kementerian 5.228. Yang kedua, kemarin kita bahas kemarin di kantor gubernur waktu DPD RI yang datang dari Jakarta. Yang kedua, berdasarkan undang-undang pokok agraria, sebenarnya itu 2 tahun atau 3 tahun sebelum habis masa kontrak kan baru berbareng kan, berpanjang. Itu pun nanti dicek, nanti kira-kira evaluasi ada kendala nggak. Tapi nggak di sini di sertifikat ini dari 2005 2008 langsung diperpanjang, jarak 8 tahun sudah diperpanjang. Nah di sini pun tidak sesuai. HGU awal izin pertama itu 25 tahun diperbarui 35 tahun. Makanya hasilnya 60 tapi sertifikat 87. Makanya saya bahas di kantor gubernur kemarin, yang salahnya kalkulator BPN-nya, orangnya yang salah. Kalau 25 ditambah 35 jadinya 60. Kenapa 87 tahun 27 itu dari mana? Kan itu. Nah dari mana? Nah ini kan salah satu bukti. Makanya kemarin kita bersurat ke menteri ke presiden, tembusan menteri, kita ada beberapa menteri di sini, Bu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kehutanan dan sebagainya itu kita atas nama perkotaan Jakarta, betul saya ketuanya di satu. Nah jadi sampai ke sana kemarin itu kan ditindaklanjuti di kantor gubernur di Pelanggaraya. Waktu itu sekdanya Pak Bupati datang dari Bupati yang datang Pak Wakil pada tanggal pada tanggal 5 tahun 2020 pada saat itu kami adakan pertemuan menindaklanjuti hasil berdasarkan hasil rapat kemarin di kantor gubernur. Karena penyelesaian ini di tingkat kabupaten lah menyelesaikan. Tapi sayang, yang sangat kami sayangkan pada saat itu tanggal 5 kami pertemuan rapat di kantor gubernur, tanggal 20 saya WA Pak Wagub, bagaimana tindak lanjut hasil pertemuan kita kemarin di kantor gubernur. Beliau menjawab, urus saja sendiri. Waktu itu kan waktu kita demokrasi itu, urus saja sendiri. Suruh Pak Ujang yang urus. Kebetulan saya punya Pak Ujang. Di situ kami kecewa. Nah, menurut kami beliau ini adalah bapak. Bukan itu ya yang kepala pemerintah. Kepala pemerintah ini tidak berpihak kepada satu golongan. Jadi semua golongan. Jadi kalau bapaknya ngomong kayak gini, kita mau turun dulu kawan. Saya yang jawab. Bukan begitu jawab saya. Kalau saya jawab, memangnya ada teman kalian di sini? Kehutanan izin konsesi kawasan hutan ya. Sekarang kawasan hutan yang diberikan dengan GCM itu berapa? Kawasan hutannya? Apakah sesuai dengan izinnya atau tidak? Oh mereka sampai berani merampas sampai ke 5.200 tadi. Sementara izin konsesi ini berapa nih? Yang dikeluarkan oleh kehutanan. Kalau tidak sesuai kan berarti ada perampasan. Iya. Kayak idat lagi. Ini itu dalam negeri. Lainnya sawit. Di konservasi itu. Iya. Saya mau tanya, kok masih Pak? Yang tempat gambar. Artinya kalau perusahaan panen gimana Pak? Bisa dipanen kalau sudah dicabut SK-nya apa tidak Pak? Jadi kalau penjelasan kemarin itu sementara ini dia dikembalikan ke negara dulu Pak. Berarti nggak boleh dipanen ya? Belum. Dan artinya ini status quo Pak. Jadi yang mau panen ini siapa nih kira-kira? Saya mungkin. Itu yang belum Pak. Karena Bapak secara aturan kan belum punya wewenang. Berarti ini dikembalikan ke negara, berarti tidak ada yang manen ya Pak ya? Ya, saat ini. Oh gitu. Seluas lahan yang dicabut itu ya? Ya. Oh gitu. Kita belum tahu lokasinya Mas. Oh, lokasinya belum tahu. Saya sudah tahu Pak, turun ke lapangan. Oke, terima kasih Pak. Kami dapat ekspos Pak. Saya dapat ekspos dulu. Dapat menemukan ekspos. Ini barangnya.
bahasanya akan saya katakan dulu. Petunjuknya yang mencabut LHK dengan kehutanan. Ya, apa? Yang juga kita saya kasih menambah-nambah ya. Maka mungkin ada petunjuk dari sananya ke instansi terkait di sini, termasuk kehutanan. Kami mohon penjelasan, minta petunjuk dan pendapat itu. Karena kita sampaikan ke beliau, ini cepat dikonsumsi masyarakat ini apabila terjadi hal-hal seperti ini. Kita mau nyaman dan aman Kota Waringin Barat, Pak. Tidak mau kita Kota Waringin Barat ini jadi pemilihan angkat politik usaha-usaha. Ya, kalau tentu ya tentu seperti aja. Dan itu asal-asalan. Pada saat sekarang Pak, saya menuntut dengan masyarakat desa Empang 8.000 hektar undang-undang perkebunan nomor 39 pasal 58 dengan pasal 12. Kalau berkaitan lagi dengan ini, ada lahan yang dicabut yang kebetulan yang saya dituntut oleh masyarakat kita sekarang. Pada sekarang itu yang dituntut. Ternyata lahan itu dicabut, maka saya katakan tadi cepat ini untuk jadi televisi publik. Kira-kira apa Pak? Tunjuk dari kami. Jadi memang itu cepat ya beredarnya kemarin keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu. Sampai saat ini, tapi kita secara instansi pun belum menerima SK yang ada kop Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tanda tangan menterinya. Jadi sampai saat ini kita pun hanya dapat salinan itu berupa draft, tidak ada kop, tidak ada tanda tangan menteri. Terkait hal itu juga memang Kepala Dinas ada memberikan arahan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang ada di daerah untuk mengamankan ataupun memantau lah terkait berapa perizinan yang dicabut yang ada di wilayah kelolanya. Ya. Namun walaupun itu dicabut, dia bukan otomatis langsung ke masyarakat. Dicabut itu kan dikembalikan dulu ke negara. Nanti negara lagi akan menindaklanjuti terhadap hal tersebut. Dalam hal ini negara ya secara tidak langsung adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Jadi itu Pak, tanggapan saya terkait hal itu. Oke Pak, justru karena itu dikembalikan ke negara-negara yang pemerintah pun tidak memperhatikan kami selama ini. Dikembalikan ke negara ke pemerintah pun tidak memperhatikan kami selama ini dalam undang-undang perkebunan. Artinya persentase dan dirugi lahan. Saya setuju saja ketika tetapi supaya dilihat betul, kami dukung ini dengan aspirasi masyarakat kami di sana agar semuanya menjadi pengkajian. Bukan berarti kita ini mau menang sendiri, tidak. Agar semuanya menjadi pengkajian, jangan hanya dikaji kesalahan pemerintah. Artinya Kak, saya anggap ini persoalan ini selama ini untuk umpang Pak, bahwa progres yang tertunda oleh dinas terkait baik pun perusahaan. Baru hari yang lalu saya ketemu dengan orang nomor kedua di Astra ini, menyampaikan ke Jakarta saja tidak berani. Ada apa? Kerjaan Anda di sini hanya menyampaikan saja Pak. Lalu kalau kita tidak buat seperti itu, kapan jawabannya ada? Maka kemarin saya kenapa saya lawan-lawan di sana? Saya kalau sudah begini ketemu, saya mau benar-benar. Iya. Artinya kita sih merasa, itu saya katakan tadi ya, Kota Waringin Barat kampung kita perlu aman. Lanjut terkait SK ini. Apa sih tindak lanjut dari SK pencabutan ini? Apakah itu dikelola langsung oleh kementerian atau dilimpahkan ke daerah terkait? Yang kedua Pak Sati, ini punya nomor register. Ya, bukan ini ini surat ini punya nomor register Pak. Bukan berarti ini hanya kita ketik aja nomornya cukup. Sebenarnya tidak perlu datanya itu tidak. Artinya Pak saya menghargai Bapak. Apapun pendapat Bapak itu, saya kira, saya bilang ini Kota Waringin Barat pangkalan kampung kita. Tidak mungkin kemauan. Di sini ada perusahaan. Bukan begitu benar. Saya
1995. Nah, maksudnya di Ini SK dari perusahaannya, baru pencabutannya. Makanya dari kawasan areanya ini tidak sesuai juga. Makanya ini Pak, kita ini kan yang belum kita paham ini pencabutan itu apakah pencabutan seluruh perusahaan atau luas tertentu gitu, karena perusahaan itu ada yang luasannya sampai ratusan hektar, namun yang dicabut ini ada yang 5.000, ada yang 7.000. Kalau kami secara tafsiran kami bahwa bukan perusahaannya yang langsung dicabut, tapi terkait luasan yang ada di SK ini. Luasan yang umpamanya Astra punya 100.000, yang dicabut 7.000. 7.000 itu yang dicabut, bukan Astranya secara keseluruhan dicabut, Pak, bukan begitu. Saya sependapat dengan Bapak. Yang dicabut itu iya kan? dari anak-anak perusahaan itu, Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Ini bukan semuanya dicabut. Iya. Namun kalau sesuatu itu, saya akan kembalikan dulu kepada individu Bapak pernah bertanya. Kalau dicabut sesuatu yang sudah dilepaskan oleh teknis, kira-kira persoalan apa lagi Pak yang ada dalam maka dicabut? Kan gitu, saya kembali ke Bapak. Itu kita di dewan tanpa belum memahami itu. Kita pun tidak belum mendapat menerima petunjuk lebih lanjut ataupun arahan terkait SK ini, karena SK ini betul-betul begitu cepat gitu. Siapa-siapanya di publik Pak, Iya. Tapi dari pembantu presiden kan langsung menyebar di media massa dan bisa disampaikan. Supaya bisa disampaikan dan masyarakat. Supaya kami jangan salah menyampaikan. Ya itu tadi Pak, ini yang seperti disampaikan Bapak. Berarti kan diantara itu pencabutan tidak keseluruhan. Bukan pencabutan, pencabutan sebatas daripada pihak yang kewenangan di daerah kehutanan kan ya, yang kalau melalui yang pemodelan ini. Dan itu tidak secara kalau keseluruhan otomatis si A ke si N yang dicabut itu seluruhnya tidak seperti itu kan. Nah itu yang kami lagi menunjuk yang disampaikan juga oleh para menteri kepada dirjen perhubungan juga namanya itu Pak. Itu juga akan ditunggu itu masih itu kan. Jadi yang ada dicabut di sini belum tentu ya artinya bukan dalam arti secara keseluruhan gitu kan itu. Nah itu yang ini yang di mana Ya. itu yang kami masih tunggu. Kita belum tahu Pak bahwa umpamanya dari 100.000, 7.000 yang dicabut itu di mana lokasi yang dicabutnya itu yang kita belum tahu. Kalau di sini kan sudah dicabut, dilakukan pencabutan. Nah ini kan sudah jelas nih. Daftar perizinan atau perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan. Iya. Berarti kan sesuai dengan nomor SK-nya ini, keputusannya ini. Iya. Dengan luasan ini. Iya. Dengan luasan ini. Iya, betul. Nah sementara di GSIM ini ada 5.228,58 hektar yang dicabut. Iya. Berarti kan satu perusahaan anak dari Astra itu yang dicabut. Sesuai dengan keputusannya, keputusan menteri yang dikeluarkan ini, yang 1995 ini. Kalau Makanya yang kita belum tahu apakah betul izinnya ini hanya seluas 5.000 itu Pak, atau yang izinnya lebih. Karena izin ini hanya menyatakan bahwa 5.000 ini berdasarkan izin yang ini gitu. Nah, kami juga belum tahu apakah luasannya itu memang 5.000 hanya 5.000 itu gitu Pak, atau izinnya lebih itu yang saya maksud itu Pak. Benar, berarti di kehutanan ini dia tidak memegang data luas dari perusahaan itu. Itu perkebunan Pak. Betul, kuncinya di situ. Yang saya menjadi bingung itu kalau pelepasan kawasan hutan dari menteri. Itu teknis yang terkait. Sebelum BPN ditutup, menteri sudah mengganti melepaskan kawasan. Iya. Tidak ada yang kata Bapak itu tidak mungkin seperti itu Pak. Artinya evaluasi hutan yang mau dilepaskan itu harus tahu isinya berapa. Tidak kita umpam itu GSIM. Ada GSIM. Yes. Artinya bukan semua Pak. Dan itu pun GSIM itu dibagi oleh beberapa desa menurut saya. Ada di sana Nangamua, ada di sana Umpang. Tetapi kami mengklaim batas besar kami. Bukan berarti semua juga Pak. Ya. Artinya kalau itu ada 2.000 di dalam batas kita teritorial, berdasarkan COVID desa kita. Itu aja kita. Iya 2.000. Ada kita semua Pak. Iya. Ya, ada seperti itu beliau. Artinya
kembali kata semua saya kenapa? Mungkin nanti kalau dari Pangkor akan mengganti juga walaupun sama-sama PT GSIN gitu ya. Menurut pengamatan saya hasil dari penyelidikan saya di dalam investigasi saya di lapangan. Itu juga yang bisa dibilang pernyataan kita pegang. awalnya perizinan itu dari kehutanan sebagai seknes. Ya. Baru ke DPR. Nah, dari itulah kalau ada dia di dalam kawasan, baru mereka mengurus kehutanan untuk pelepasan kawasan itu. Ya sama saja lepas satu ada di pemerintah ini kan Ya, artinya enggak, kita bicara kawasan intinya hutan gitu. itu tidak boleh mereka buka. Bukan dari awal langsung kehutanan, dari awalnya gitu Pak. Jadi kalau ada tahapan ketiga lah di kehutanan itu. Nah, setelah itu baru clear pelepasan baru lagi. kawasan hutan dulu. Baru kemana-mana. Artinya itu dasar. Kalaupun ada izin perisi, ada izin dari desa dan mana-mana itu rangkaian. Itu loh Pak. Enggak Pak. Sebelum terbitnya HGU kan pertama izin lokasi. Ya benar. Izin CC. Ya. Terbitnya HGU. Nah kebetulan dengan terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di kawasan hutan, kebetulan yang kena adalah 3 perusahaan apa namanya GTM, CPTBA dengan SIP dengan Persada Dinas Sumber Daya Air. Kalau SIP dengan luasan 7.950, PBNA luasan 4.050. Nah ini juga menurut pengamat kami sertifikat HGU Astra Kumai Group diterbitkan pada tahun yang sama. Dengan tahun yang sama, kami tidak punya bukti data fotokopi sertifikat HGU. Makanya di sini beda. GSIM menurut sertifikat dengan luas 4.398 hektar, tapi dari kementerian 5.228. Yang kedua, kemarin kita bahas kemarin di kantor gubernur waktu DPD RI yang datang dari Jakarta. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, sebenarnya itu 2 tahun atau 3 tahun sebelum habis masa kontrak kan baru perbarui perpanjang. Itu pun nanti dicek. Nanti kira-kira evaluasi ada kendala nggak? Tapi nggak di sini di sertifikat ini dari 2005 2008 langsung diperpanjang. Jarak 8 tahun sudah diperpanjang. Nah di sini pun tidak sesuai. HGU awal izin pertama itu 25 tahun diperbarui 35 tahun. Makanya hasilnya 60 tapi sertifikat 87. Makanya saya bahas di kantor gubernur kemarin, yang salahnya kalkulator BPN-nya, orangnya yang salah. Kalau 25 ditambah 35 jadinya 60. Kenapa 87 tahun 27 itu dari mana? Kan gitu. Nah dari mana? Nah ini harus terbukti. Makanya kemarin kita bersurat ke ke presiden, tembusan menteri, kita ada beberapa menteri di sini, Bu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan dan sebagainya itu. Kita atas nama perkotaan Jakarta, betul saya ketua yang satu. Nah jadi sampai ke sana kemarin itu kan ditindaklanjuti di kantor gubernur di Pelanggaraya. Waktu itu sekdanya Pak Tri, Bupati datang dari Bupati yang datang Pak Wakil. Pada tanggal pada tanggal 5 tahun 2020 pada saat itu kami adakan pertemuan menindaklanjuti hasil berdasarkan hasil rapat kemarin di kantor gubernur. Karena penyelesaian ini di tingkat kabupaten lah menyelesaikan. Tapi sayang, yang sangat kami sayangkan pada saat itu, tanggal 5 kami pertemuan rapat di kantor gubernur, tanggal 20 saya WA Pak Wabu, bagaimana tindak lanjut hasil pertemuan kita kemarin di kantor gubernur? Beliau menjawab, urus saja sendiri. Waktu itu kan waktu pesta demokrasi itu, urus saja sendiri. Suruh Pak Ujang yang urus. Kebetulan saya terima Pak Ujang. Di situ kami kecewa. Nah, menurut kami beliau ini adalah bapak. Bukan itu ya yang kepala pemerintah. Kepala pemerintah ini tidak berpihak kepada satu golongan. Jadi semua golongan. Jadi kalau bapaknya ngomong kayak gini, kita mau turun dulu kawan. Saya yang jawab. Aku begitu jawab saya. Kalau saya jawab, memangnya ada teman kalian di sini. Kehutanan izin konsesi kawasan hutan yang sekarang kawasan hutan yang diberikan dengan GSIN itu berapa? Kawasan hutannya?
apakah sesuai dengan izinnya atau tidak? Oh, mereka sampai berani merampas sampai ke 5.200 tadi. Sementara izin konsensinya berapa nih yang dikeluarkan oleh kehutanan? Kalau tidak sesuai kan berarti ada perampasan. Ada perampasan. Iya. Kayak idat lagi. Ini itu dalam negeri. Lainnya sawit tuh. Di konservasinya itu. Iya. Saya mau tanya, Yang tempat kabel. Artinya kalau perusahaan panen gimana Pak? Bisa dipanen kalau sudah dicabut SK-nya apa tidak Pak? Jadi kalau penjelasan kemarin itu sementara ini kan dia dikembalikan ke negara dulu Pak. Berarti nggak boleh dipanen ya? Belum. Dalam arti ini kan status quo Pak. Jadi yang mau panen ini siapa nih kira-kira? Saya mungkin. Itu yang belum Pak. Karena Bapak secara aturan kan belum punya wewenang. Berarti ini dikembalikan ke negara, berarti tidak ada yang manen ya Pak ya? Ya, saat ini. Oh gitu. Seluas lahan yang dicabut itu ya? Ya. Oh gitu. Cuma kita belum tahu lokasinya Mas. Oh, lokasinya belum tahu. Saya sudah tahu Pak, turun ke lapangan. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Dari anak-anak perusahaan itu Pak, saya sependapat dengan Bapak ini bukan semuanya dicabut. Iya. Namun kalau sesuatu itu, saya akan kembalikan dulu kepada individu Bapak pernah bertanya. Kalau dicabut sesuatu yang sudah dilepaskan oleh teknis, kira-kira persoalan apa lagi Pak yang ada dalam maka dicabut? Kan begitu, saya kembali ke Bapak. Itu kita di daerah tanpa belum memahami itu. Kita pun tidak belum mendapat menerima petunjuk lebih lanjut ataupun arahan terkait SK ini. Karena SK ini betul-betul begitu cepat gitu. Saya tanya apa ini di publik Pak, Iya. sebelumnya ada yang karena